بسم الله الرحمن الرحيم 329 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Hadis ini riwayat Imam Muslim, dan Imam Muslim meriwayatkan di nomor 326. Artinya sebaik-baik saf laki-laki adalah yang pertama, dan sejelek-jelek saf laki-laki adalah yang paling akhir, serta sebaik-baik saf wanita adalah yang terakhir, dan sejelek-jelek saf wanita adalah yang pertama. Hadis ini teman-teman sekalian punya sababul wurud, sebab disebutkannya hadis ini. Sebagaimana juga ayat Al-Quran memiliki sababun nuzul, ya. Tentu tidak semua ayat Al-Quran punya sababun nuzul, tapi kalau ada sebab turunnya kita harus pelajari, karena kita akan faham ternyata ayat ini turun maksudnya menegur si fulan, atau meluruskan kesalahan si fulan, atau mendukung si fulan, gitu kan. Jadi kita jadi tahu. Begitu pula dengan hadis baginda Nabi SAW, ada sababul wurud, sebab disebutkannya. Hadis ini ada sebabnya. Waktu belum turun ayat tentang hijab, maka para sahabat sholat laki-laki kayak kita sekarang gini, dan ayat perempuan di belakang. Dan umumnya di zaman dulu para sahabat menggunakan izar dan rida seperti baju ihram, dan mereka tidak mengenal seperti kita sekarang, mohon maaf, celana dalam atau pakaian dalam, ya. Jadi kebanyakan mereka menggunakan seperti orang lagi ihram, tidak mengenal pakaian dalam ini. Maka laki-laki yang berada di saf terakhir itu berdekatan sekali dengan saf pertamanya wanita, dan tidak ada hijab di antara mereka. Otomatis kalau yang saf terakhir laki-laki sujud, bisa tersingkap auratnya. Yang berada di saf pertama wanita bisa melihatnya. Ini sebabnya disebutkan hadis. Maka Nabi SAW mengatakan, ketahuilah sebaik-baik saf laki-laki adalah bagian depan. Makna hadis ini adalah jauh dari kaum wanita. Dan seburuk-buruk adalah yang paling di akhir atau paling belakang. Perlu pahami di sini, yang dimaksud yang buruk di sini atau jelek adalah yang paling akhir, bukan berarti dia tidak dapat fadilah, enggak dapat pahala, enggak. Kalau penyebab tadi tersingkapnya aurat seorang muslim laki-laki, ya, ditutup dengan hijab kayak masjid kita ini misalnya, maka bukan berarti dia jadi buruk, enggak. Karena keburukannya tadi disebabkan karena bisa saja terlihat oleh para wanita, gitu kan. Ini juga terjadi, kalau zaman sekarang masih ada yang terjadi. Seperti kasus orang pakai sarung misalnya, di saf laki-laki, kemudian dia berada di belakang sekali, lalu di masjid itu tidak ada hijab dengan saf perempuan. Saf perempuan di belakangnya bisa tersingkap, dan ini akan mengganggu kehusyuan sholat para kaum wanita, ya. Tentu di sini kalau sudah ada hijab, maka keburukan ini sudah tidak berlaku, ya. Dalam arti kata di sini tanda kutip, ya. Tidak berlaku di sini bukan penolakan terhadap hadis Nabi SAW, bukan. Artinya penyebabnya sudah hilang. Tetapi tetap ada hukum syar'i. Ulama mengatakan tentang afdaliyahnya saf pertama dibandingkan saf terakhir, walaupun sudah ada hijabnya. Karena ada hadis lain yang berbunyi, kata Nabi SAW, "Lau ya'lamun nasu ma fi nida'i was saf wal awwal la atauhuma walau habwa." Kalau seandainya orang-orang mengetahui apa yang tersembunyi di saf pertama laki-laki dan azan, maka mereka akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Berarti keutamaan saf pertama dengan akhir, kalau sudah ada hijab, bukan lagi masalah perempuannya, tapi karena permasalahan lebih utamanya saf pertama, gitu kan. Begitu pula dikatakan sebaik-baik saf wanita adalah yang terakhir, dan sejelek-jeleknya adalah yang pertama. Ini sama kasusnya, ya. Karena masalah tadi belum ada hijabnya. Kalau ada hijabnya, maka ini sudah terangkat permasalahannya, gitu kan. Karena ada sababul wurud. Para wanita, Rasulullah SAW mengatakan khairu sufufir rijal awwaluha, saf yang terbaik buat kaum lelaki itu yang awal, dan saf yang terburuk buat laki-laki yang paling akhir. Kebalikannya, khairu sufufin nisa akhiruha, sebaik-baiknya saf para wanita itu yang paling akhir, dan yang paling buruk yang paling depan, karena semakin dekat dengan kaum lelaki. Para ulama menjelaskan
Ini dalam kondisi ketika tidak ada penghalang. Atau penghalang tadi yang disebutkan penghalangnya tipis yang memungkinkan mereka masih saling melihat. Namun ketika sudah ada penghalang, apalagi tadi disebutkan ya di gedung yang berbeda, walaupun memang sebagian ulama mengatakan seharusnya itu tetap ada sarana untuk melihat kepada soft yang di depannya. Karena wanita butuh mengikuti gerakan itu. Oke, sekarang kalau dikatakan pakai mic, kadang-kala mic-nya mati. Sehingga kalau wanita itu tertutup sama sekali dan menyebabkan suara, walaupun gedungnya gedung masjid, tapi tertutup sama sekali. Sehingga ketika padam listrik, suara tidak sampai, akhirnya membuat dia tidak bisa mengikuti imam dengan sempurna pada waktu itu. Tapi apabila masih kelihatan soft yang di depannya, sehingga dia bisa mengikuti gerakannya, walaupun tidak terdengar suaranya. Seperti itu. Tapi sekarang kalau memang ada penutup yang memisahkan mereka, apakah tetap soft yang terbaik wanita itu di belakang? Atau sudah pindah ke depan? Maka para ulama di antara Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan ya pindah ke depan sudah. Jadi yang awal. Kalau memang tadi ada pembatas yang mereka menghalangi untuk saling melihat. Ya. Itu di awal. Tapi kalau enggak, mamanya di beberapa masjid mungkin kita lihat penghalangnya masih memudahkan untuk melihat. Ya dia masuk masjid mulai dengan soft yang terakhir. Tapi sekarang berkaitan mulainya dari mana soft itu? Dari tengah, dari samping, dari kanan atau kiri? Maka mulainya tentunya dari belakang imam. Dari belakang imam. Jadi masa umpamanya imamnya di sini, makmumnya mulainya dari sebelah situ. Kan softnya dimulai dari belakang imam, mengikuti imam. Kemudian yang bagian kanan. Terus memang kadangkala inilah ilmu. Kita kadangkala masuk masjid, itu ada soft sudah mulai dari kanan. Maka apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mengikuti dia ke kanan atau kita di tengah? Tergantung kondisi kita. Kalau kita banyak maka mulai dari tengah. Sehingga merapat, sehingga dia nanti yang seharusnya merapat kepada soft ini. Ketika jumlahnya memang banyak yang akan sholat. Tapi kalau engkau sendirian, maka jangan bikin soft sendiri lagi sudah. Mungkin bergabung ke sana kalau memang mereka nggak mau diajak ke tengah. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menyusun saf secara berjamaah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Teman-teman, kita bisa melacak itu diantaranya pada beberapa referensi, khususnya kitab-kitab atau buku-buku hadis yang memang merangkum keterangan-keterangan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW yang terlacak secara presisi, secara akurat dengan otoritas yang sangat tinggi dari para penyampai-penyampainya, dengan akuntabilitas yang sangat terpercaya dan validitas dari penelusuran transmisi sanadnya dari sifulan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kriteria dimaksud ditemukan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya, di Kitabus Shalah, kitab yang keempat, topik tentang salat. Dalam Sahih Muslim itu setidaknya ada puluhan topik yang merangkum tentang keterangan Nabi SAW. Kita temukan dalam topik yang keempat, subtopik yang ke-28. Ya, di sini di halaman 145. Ya, ini betul ya, subtopik ke-28. Bab taswiyatus sufuf. Ya, subtopik tentang bagaimana meluruskan saf wa iqamatiha dan bagaimana menegakkannya atau wa iqamatuha wa faddul awal fal awal minha, lalu menyusunnya dari urutan yang paling depan, kemudian selanjutnya. Maka di subtopik ini, subtopik ke-28, topik yang keempat, subtopik ke-28, nomor hadis 440. Kita akan temukan keterangan sebagai berikut. Baik, Imam Muslim menerima dari Zuhair bin Harb. Haddatsana Zuhair bin Harb, haddatsana Jarir. Kemudian Zuhair bin Harb menerima dari Jarir, an Suhail an Abi, dan Jarir menerima dari Suhail dari bapaknya, an Abi Hurairah
radhiyallahu taala anhu, dan beliau ayahnya Suhail menerima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi ini saya buka dulu untuk menunjukkan bagaimana ketersambungan informasi dari Imam Muslim terus kepada sumber A1-nya menuju pada keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendapati langsung dari Nabi, sahabat Abu Hurairah terus ke Imam Muslim, dan kita dapati informasi Imam Muslim ini dalam kitab yang kita baca sekarang. Itulah keindahan dalam Islam. Seluruh argumentasi beribadahnya bukan dikreasikan atas dasar keinginan-keinginan pribadi atau ditampilkan berupa rekayasa atau hanya buatan orang per orang, tapi semua sumbernya bersumber dari Rasul penyampainya yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Saf para lelaki itu yang terbaik adalah yang terdepan. Wa syarruha, dan yang tidak baik, ya maksud tidak baik ini urutan yang rendahnya, ya, kalau tadi urutan yang paling bagusnya, urutan terendahnya, akhiruha, itu yang paling belakangnya. Nah, jadi ini ada motivasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengejar posisi yang paling depan, paling awal. Siapa yang datang, ayo maju saf duluan, susun sampai rapi. Selanjutnya saf berikutnya, saf berikutnya, saf berikutnya. Maka orang yang bisa mendapatkan saf yang paling depan itu diunggulkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diapresiasi. Ini orang yang paling baik, ya, karena bisa menyiapkan waktunya, tenaganya, pikirannya, menyiapkan waktunya untuk mendapatkan saf yang paling depan. Ya, selanjutnya orang-orang yang mendapati yang berikutnya, sampai yang paling belakang disifati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks menyusun saf itu saf yang paling rendah urutannya. Ini wajar ya, sebagai bagian dari motivasi. Sebaliknya, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sedangkan untuk saf perempuan itu paling belakang, ya kan? Paling belakang, dan dipandang yang paling rendah kalau ia mengejar ya yang depannya. Nah, ini apa maksudnya nih? Ya, ini apa maksudnya? Apakah kalau sudah ada saf perempuan sudah dibatasin tiba-tiba paling jelek di depan, paling bagus di belakang? Ya. Nah, ini bukan itu maksudnya. Ya. Yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah seperti dikomentari oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi kalau kita melihat kepada syarah Sahih Muslim ini, ya ini yang kitab saya ini tanpa syarah, ada satu lagi yang bersyarah 9 jilid, syarah Imam An-Nawawi. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah bagaimana menempatkan saf laki-laki dan perempuan itu supaya tidak bercampur. Ya, adami mukhalatatir rijali ya ma'an nisa, ya supaya tidak ada ketercampuran antara laki-laki dan perempuan. Karena itu diatur supaya yang laki-laki mendapati saf yang paling depan, perempuan itu di belakang, maksudnya berjarak dengan laki-laki. Jangan mengejar untuk menempel kepada laki-laki, ya, diambil jarak supaya tidak ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Demikian ya yang disampaikan penjelasannya oleh Al-Imam Ad-Nawawi. Untuk itulah bahkan Al-Imam Al-Ghazali ya rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu pernah menyampaikan satu pendapat yang dipraktekkan sampai kini oleh masyarakat kita. Dan jangan lupa Imam Al-Ghazali itu juga faqih, seorang ahli fikih dan punya kitab ya penjelasan-penjelasan dalam fikih bermadzhab Asy-Syafi'i. Baik, beliau berpendapat bahwa hendaknya dibuat satu pemisah ya, yang memisahkan antara saf laki-laki dengan perempuan, semacam hijab. Nah, itu kita praktekkan saat ini, ya. Dan apa di antara fungsi hijab itu melanjutkan pandangan Al-Imam An-Nawawi supaya tidak terjadi percampuran, bukan hanya percampuran secara fisikal, tapi juga percampuran secara non-fisik. Yang mungkin saja ketika terlalu dekat perempuan dengan laki-laki, yang perempuan bisa melihat ya gerakan laki-laki atau mendengar suara-suara dan sebagainya, ya sehingga dengan itu berpengaruh bukan hanya kepada kekhusyuan salat yang ditunaikan, tapi dalam beberapa kasus juga ya dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika menunaikan salat. Ya, ada satu lagi yang ditekankan oleh Al-Imam Al-Mawardi. Beliau punya kitab diantaranya ada Al-Hawi Al-Kabir.
berpendapat bahwa saking dijaganya pengaturan saf laki-laki dan perempuan supaya tidak ada terjadinya percampuran antara laki-laki dan perempuan, itu sempat disampaikan oleh beliau satu riwayat di era-era terdahulu yang meminta kepada para imam, laki-laki tentunya, kemudian juga makmum laki-laki untuk diam sejenak ketika sholat telah usai, supaya yang perempuan keluar terlebih dahulu. Itu sampai diatur bagaimana ketika sholat tuntas dikerjakan. Yang imam, makmum laki-laki, diam dulu, supaya yang perempuan keluar dulu. Setelah selesai perempuan sejenak, baru kemudian laki-laki keluar. Anda bisa bayangkan, jangankan di dalam sholatnya, pasca sholat pun, ulama yang berpandangan dengan sangat hati-hati supaya tidak terjadi percampuran, supaya tidak terjadi terlihatnya mungkin aurat-aurat perempuan yang sekat-sekatnya terbatas. Laki-laki bangkit melihat ke belakang di tempat-tempat tertentu yang mungkin pembatasnya kurang tertutup, mungkin dengan tingginya tertentu, terlihat ada sebagian yang melepas mukenanya, ada sebagian yang masih mengenakan, ada sebagian yang mungkin aurat-aurat tertentu bisa tertatap. Itu Al-Imam Al-Mawardi berpikir sampai sejauh itu. Bahkan dalam selesai sholat pun biarkan perempuan keluar terlebih dahulu, baru kemudian laki-laki. Nah, beberapa pandangan ulama ini memberikan kesan kepada kita bahwa bagaimana sholat itu bukan hanya penting ditunaikan dengan penuh kehusyuan, pemenuhan terhadap syarat dan rukun, tapi juga bagaimana adab akhlak dalam penunaiannya diatur supaya tetap menjaga nilai-nilai ketaatan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kesan yang ditampilkan oleh para ulama kita yang melampaui zamannya, yang membahas kemungkinan-kemungkinan persoalan terjadi. Karena di era terdahulu, kiranya jarang didapati, atau mungkin juga tak pernah didapati, ada perempuan bercampur sholatnya dengan laki-laki. Di era-era sahabat misalnya, tabi'in misalnya. Tapi para ulama kita itu sudah mendiskusikan, bagaimana kalau ada perempuan yang bercampur dengan laki-laki di satu saf yang sama. Maka di sini dibagi pada dua bagian oleh para ulama. Yang pertama, jika percampuran dimaksud tidak diiringi dengan adanya pemisah. Laki-laki langsung perempuan, perempuan lagi, laki-laki lagi. Atau laki-laki, perempuan, laki-laki tanpa ada pemisah. Yang memungkinkan adanya sentuhan. Baik secara fisik ataupun tak langsung. Karena fitrah itu kan tak bisa ditolak, keberpasangan. Saling hasrat dan sebagainya. Ketika itu terjadi, maka yang pertama ini, kasus pertama dianggap sholatnya tidak benar. Sholatnya batal. Sholatnya tidak memiliki nilai dalam sahnya sholat. Baik, ini sepakat para ulama, tidak ada perbedaan di dalamnya. Jika dalam konteks penunaian itu ada sekat, misal ini laki-laki, kemudian disekat, apakah dengan kursi atau yang lain, lalu ada perempuannya, lalu ada laki-laki lagi dan seterusnya. Maka di sini terbagi dua pandangan ulama. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa berpotensi sholat demikian membatalkan untuk yang laki-laki. Dianggap sholatnya batal untuk yang laki-laki. Sekalipun yang perempuan bisa benar menunaikannya. Benar dalam artian itu dia dari takbir sampai salam, mungkin dia benar menunaikan. Walaupun statusnya bermasalah juga. Jadi dalam konteks berjamaahnya, statusnya tetap bermasalah. Tapi yang laki-laki dianggap batal. Karena boleh jadi ada hasrat-hasrat tertentu atau ada dalam penunaiannya gambaran-gambaran tertentu yang mungkin berpengaruh dengan keberadaan perempuan yang sholat di sampingnya. Itu pandangan Hanafiyah. Sementara mayoritas, ada Syafi'iyah, ada Malikiyah sebelumnya, juga ada Hanabilah berpandangan statusnya makruh. Sangat tidak disukai. Jadi walaupun ada yang menunaikan berjamaah di laki-laki, sekat perempuan, sekat laki-laki dan sebagainya, maka status berjamaahnya sangat tidak disukai. Makruh. Anda datang memenuhi undangan. Ini kan diatur oleh yang mengundang. Ini laki-laki ya jalurnya, ini perempuan. Tiba-tiba ada perempuan merobos ke safnya laki-laki. Ke antriannya laki-laki. Baik. Ketika sudah sampai ke depan, yang menerima yang mengundang itu ketika akan menerima sudah tahu itu bagiannya perempuan, yang ini kok di laki-laki, maka nampak ekspresi ketidaksukaan, ketidaknyamanan,
Walaupun mungkin dalam kondisi itu melihat, sudah ada di depan nih, ya kan? Tanggung nih, walaupun disekat nih, 1, 2, tapi dia memaksa ingin masuk di bagian laki-laki. Ya, yang terjadi seharusnya kan ada yang melarang, ya kan? Ini jalurnya ibu, ini jalurnya bapak. Tapi boleh jadi dalam kondisi tertentu, ada mungkin kondisi-kondisi yang merasa punya kedudukan tertentu, ya kan? Saya pengen ke sini aja. Saya pengen langsung ya bersalamannya lewat jalur bapak karena saya punya kedudukan, ya. Ini pejabat A, ini pejabat B, sehingga yang ingin melarang petugas akan tak punya kuasa di situ, ya. Tapi tetap ketika menerima, ya, orang yang punya hajat untuk mengundang itu ketika menerima merasa tidak nyaman karena bukan tempatnya di situ, sekalipun dia punya kedudukan, punya jabatan, namun telah diatur posisinya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur dengan detail bahwa orang-orang yang motivasi sholatnya didorong bukan sebagai penyembahan kepada Allah dengan tulus yang mengikuti petunjuk Rasulullah, tapi memiliki motivasi-motivasi lain dalam kreasinya, atau barangkali ingin menampilkan kedudukan, atau lebih daripada itu untuk misalnya dalam konteks kekinian dibahasakan dengan pencitraankah misalnya, ditampilkan hanya untuk menampilkan kondisi tertentu, maka itu dikecam dalam Al-Quran, tidak dibenarkan. Sehingga Allah memberikan pandangan yang langsung dengan firman-Nya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Demikian di surat Al-Ma'un itu. Maka ada potensi celaka bagi orang sholat. Ya, wail di situ dikecam, sesuatu yang tidak dibenarkan, melebihi tidak disukai. Ya, dikecam, kemudian ya dikecilkan, ya, dan dihinakan. Dalam konteks itu tidak dipandang, ya, diabaikan, tapi juga dikecam, ya, kecaman, ya. Ya, siapa orang-orang yang dikecam itu? Lil musallin, ada orang yang sholat tapi salah motivasi sholatnya. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, siapa itu? Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang ingin dipandang oleh makhluk, orang-orang yang ingin mengesankan citra tingginya, orang-orang yang ingin menghadirkan pencitraan bagi dirinya. Sholat seharusnya menampilkan penghambaan kita kepada Allah, ingin dilihat Allah. Itulah ihsan. Ketika sholat dilakukan ingin dipandang makhluk, ingin dilihat makhluk, ingin dicitrakan makhluk, maka berubah dari penghambaan kepada Allah menuju sifat riya yang ingin diangkat oleh makhluk. Sholat itu ibadah untuk bersujud. Sujud artinya merendahkan. Semakin kita merasa rendah, maka Allah meninggikan. Sebaliknya, ketika seorang menunaikan sholat dan merasa dirinya tinggi, maka ia rendah di hadapan Allah. Fawailul lil musallin. Untuk itu, saudara-saudariku, yang ditampilkan ini adalah pencerahan. Bukan untuk memojokkan, bukan untuk merendahkan, bukan untuk mencela atau digunakan sebagai peluru untuk menghujam orang lain. Tidak. Ini justru untuk pencerahan kita semua supaya mendapatkan keterangan-keterangan jelas baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu setiap aktivitas telah dilatar belakangi oleh motivasi, mungkin juga memiliki argumentasi, tapi demikian pandangan para ulama yang disampaikan baik dari segi adabnya, runtutan dari dalil-dalilnya, argumentasinya, sampai sikap kita menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saling mendoakan, memberikan pencerahan yang meneduhkan, mengajak untuk mendapatkan siraman rohani yang mencerahkan. Yang dengan itu tentunya mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menekankan sekali lagi, setiap orang itu punya hak untuk mendapatkan kebenaran dan kesolehan. Karena itu, bila pun ada kasus-kasus tertentu yang diduga tidak seperti pakemnya, tidak seperti idealnya, maka setidaknya kita belajar dari itu semua untuk saling memperbaiki, saling mengajak pada kebaikan, dan saling memberikan motivasi pada kemuliaan. Sekali lagi, semoga kita dijaga oleh Allah dalam kebaikan. Allah memuliakan kita selama berkehidupan dan mewafatkan kita sebagai hamba terbaik saat kita berpulang husnul khatimah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.